kalau Anda berakal, tidak mungkin Anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau orang Kristen membahas Bible. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, karena seperti contoh yang saya uraikan tadi, Markus 1:14, Yesus ke Galilea. Ketika Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Rangkaian daripada Injil Allah ini di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima firman itu dan mereka tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Uraian Yesus terkait dengan firman itulah yang disebut Injil Kerajaan Allah. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Firman yang diterima Yesus dari Bapa, itulah yang disebut Injil. Mana segala firman yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Mana? Ada? Yohanes 12:49, aku Yesus sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataanku itu benar. Sebab aku tidak berkata-kata, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa. Dan firman Bapa itu kekal. Nah, sekarang pertanyaannya, mana firman Bapa yang Yesus terima? Ada? Tak ada lagi. Inilah yang Al-Quran serukan. Ya halal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai kau ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Akibat dari mencampur adukkan firman Tuhan, lahirlah agama Kristen. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan saudara pecinan. Kenapa saudara kita ini? Ada yang tahu nomor telepon istrinya enggak? Ada yang tahu nomor istrinya enggak? Siapa itu? Saudara ini. Pecinan. Kok ketawa? Kita itu tuh yang dikasih turun di kodong, nanti pingsan ke di bawah, kalau ditendang itu turun. Saya serius nanya, kasihan kalau sampai dia ini ada apa-apa di sini. Jadi itulah ya, kenapa ya saudara-saudara. Ya silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan Bung. Bang Pecinan. Halo. Peci. Tidur kan? Ya, telepon aja dulu. Coba telepon Dukcapil, minta kemudian nomor HP orang ini. Di mana alamatnya? Dari tadi Bika mau turun, saya sampai tidak tahu itu turun. Kemudian mengatakan saya merintah. Gue dia putar anuta. Astagfirullah. Oh, dia nonton. Udah kalah ini.
Udah menyerah Silakan, dia. Guru. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita itu perlu berapologet? Dalam arti kata kenapa kita harus berjihad untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ya, karena itu perintah Allah kemudian. Dan perintah Allah ini berkesesuaian dengan hati nurani kita sebagai seorang muslim yang sayang dan cinta kepada orang-orang di luar Islam agar mereka itu tidak masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadi ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirul dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini kata Allah. Kul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu, kata Allah, ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu. Tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak ada sedikit pun penolong. Nah, makanya Al-Quran ini didatangkan kemudian untuk kita sampaikan. Bukan hanya disampaikan kepada kalangan umat Islam aja, enggak. Tapi ini penting untuk kita ketahui bahwa kedatangan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Ini saudara non-muslim pun harus tahu itu, bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk mereka. Mereka harus punya kitab suci. Tahu yang mereka pegang itu bukan kemudian diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lukas bukan nabi, kata mereka. Markus juga bukan nabi. Paulus juga bukan nabi. Matius, Yohanes juga bukan nabi. Sedangkan harus ada nabi yang mengajarkan firman atau kalamullah. Kenapa Al-Quran itu harus kita sampaikan kepada non-muslim? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Itu kata Allah, agar jangan ada manusia yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku dan alangkah besar kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Tuhanku Allah. Wa in kunta laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan dinul Islam. Mantap. Sampaikan Al-Quran itu, kata Allah, antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, agar jangan ada orang kelak mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran dan memperolok-olokkan dinul Islam. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau agar jangan ada orang yang berkata kelak, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Aw taqul,
Atau agar jangan, kata Allah, kelak ada orang yang berkata ketika azab itu sudah datang, hina taral azab law anna li qarratan fa akuna minal muhsinin. Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, bertemu dengan Bang Suma dan kawan-kawan, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam yang mengajarkan tentang dinul Islam, yang mengajarkan tentang Al-Quran. Sekiranya aku dapat kembali, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala kad ja'atska ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri, dan malah engkau termasuk orang-orang yang kafir. Oh yaumal qiyamati taral ladina kazabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, dusta terhadap Allah, dusta terhadap Al-Quran, dusta terhadap Islam, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Lalu Allah mengatakan, yunajji Allah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumul su' walahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati sedikit pun. Inilah makanya kita sebagai umat Islam harus menyampaikan Al-Quran itu, supaya tidak ada lagi orang yang berkata kemudian di hari kiamat, autakul, atau mereka berkata kemudian. Maka kita harus menyampaikan kebenaran Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, apa itu berdebat, api itu harus dihapuskan, Islam api itu Islam yang tidak penting, Islam yang merusak tatanan toleransi. Halo, Al-Quran yang mengajarkan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah. Kenapa kita harus berdebat? Yaitu tadi, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Padahal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita mendiamkan. Kafir kita biarkan. Orang kafir kita nggak pernah sampaikan Al-Quran kepada mereka, sehingga mereka semakin kafir. Dikarenakan kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah tahu mereka menyembah dewa, kita sudah tahu mereka kemudian melakukan ajaran paganisme. Kita diam sambil tersenyum. Yang mana yang sebenarnya mengajarkan ajaran toleransi, yang membiarkan kemudian orang kafir mati dalam kekafirannya, atau mereka yang peduli agar orang kafir itu sampai kepada hidayah? Mana yang toleransi ini sesungguhnya? Yang salah kalau Al-Quran itu disampaikan dengan cara pemaksaan. Ada kesempatan di mana saudara Kristen datang berdebat untuk mendengarkan Al-Quran. Ini ruang kemudian kesempatan kita untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Mereka menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, alhamdulillah, kita sudah menyampaikan dan menunaikan tugas kita sebagai umat Islam. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan api itu, pendebat itu, tidak ada Islam yang merusak, oh, Anda harus banyak belajar Quran. Jangan hanya Anda mengedepankan ego, mengedepankan iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Mana micoten lagi modern? Momot. Bang Tony, selamat malam. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya. Iya. Sehat ya? Silakan Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Tony gimana? Saya sehat. Syukur alhamdulillah. Bang, boleh nggak izin nanya tentang ilmu fikih, Bang? Fikih. Fikih. Saya bukan ahli fikih, tapi silakan aja.
Mana tahu saya bisa membantu. Mungkin ada teman saya yang lain, silakan. Ini ya. Ada seorang mempelai wanita dan pria. Mereka Iya. yang melakukan pernikahan. Sebelum terjadinya pernikahan, si wanita melakukan kontrak perjanjian pernikahan. Apa Iya. itu? Coba diulang Bang. Kontrak Begini. apa? Sepasang suami istri akan menikah. Ya. Dia mengajukan si mempelai wanita mengajukan kontrak perjanjian kontrak tidak boleh persyaratannya tidak boleh dipoligami. Si laki-laki setuju, calon mempelai laki-laki. Berjalan waktu 5 tahun, si suami ini kepincut sama seorang sekretaris dia di kantor. Demi menghindari zina, si suami ini mau poligami. Diajukanlah sama ke istrinya, saya mau poligami. Lalu istrinya menolak dan minta diceraikan. Si wanita minta cerai atas dasar poligami. Dia tidak mau dipoligami. Bagaimana pandangan kamu tentang perceraian si istri tersebut? Sedangkan menurut Islam, syarat perceraian itu cuma boleh 1, tidak dinafkahi, 2, suaminya tidak bisa memberikan keturunan, 3, tidak tinggal bersama selama 3 bulan. Bagaimana pandangan Bang Juma tentang kasus itu? Poligami, pernikahan, perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian yang justru melanggar kemudian hukum Allah, itu nggak dibenarkan. Tidak dibenarkan kemudian melakukan perjanjian, tidak boleh poligami. Oh, tapi disetujui sama si laki-lakinya. Nah, sekarang ketika disetujui seperti itu, apakah ada yang membenarkan dalil Qur'annya? Boleh melakukan perjanjian untuk tidak poligami? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena fikih Tidak ada. sendiri itu, karena poligami sendiri itu ada di surah An-Nisa. Bahwasanya hukum Quran itu lebih tinggi daripada hukum yang dibuat manusia. Nah, itu dia makanya. Itu khususnya. Ya. Menurut kamu gimana? Ya kalau saya jelas sekali. Harus merujuk kepada ayat suci Al-Quran. Gak boleh mengada-adakan sebuah hukum yang tidak ada kemudian dalil pembenarannya di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Ya itu berarti mempersempit aturan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah sudah memberikan kelonggaran. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Itu dalam Al-Quran itu. Begitu Ya. Bang Tony. Saya setuju itu. Kayaknya inilah jawaban yang lumayan bagus. Karena memang tidak boleh poligami itu jadi dasar untuk perceraian. Karena yang dibuat, aku nggak mau poligami katanya. Itu kan hukum manusia. Hukum Quran kan lebih tinggi daripada itu. Itu. Oke, itu saja Bang Zuma. Terima Iya. kasih ya. Iya. Salam semuanya turun ya. Iya, makasih Bang Tony. Iya Bang Tony. Jadi poligami itu sahabat-sahabat sekalian, Allah menggariskan di dalam Al-Quran, zalika adna alla ta'ulu, ya, bahwa ketika kemudian kita itu bisa adil, kita boleh diberi ruang oleh Allah 2, 3, maksimal 4. Tapi kalau tidak, Allah mengatakan zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Zalim ketika kemudian kita poligami tapi tidak bisa adil, itu zalim. Dan Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Berarti sama dengan Allah tidak suka ketika kita poligami. Tapi boleh.
Boleh. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Apa maksudnya? Lebih baik satu agar kamu tidak zalim, kata Allah. Gitu. Jadi hanya di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan saya juga sering menyampaikan poligami itu adalah satu hukum yang menjadi jalan kepada manusia untuk tidak melakukan perzinahan. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya. Kenapa para nabi itu diizinkan oleh Allah untuk menikah banyak? Untuk menghindarkan nabi-nabi ini dari zina. Karena pada prinsipnya manusia itu cenderung nafsunya, syahwatnya itu kepada lawan jenisnya. Gitu. Maka supaya tidak jatuh kepada perzinahan hal yang tercela, maka Allah mengizinkan terjadinya poligami terhadap nabi-nabi. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Itu hikmahnya sangat luar biasa tuh. Nah sekarang yang terjadi enggak. Ya, suka, gak peduli adil atau tidak, yang penting menikah lagi. Nah, ini malah cenderung menikah demi menikah untuk menyakiti istri. Itu sudah melanggar kemudian perintah Allah. Karena perintah Allahnya jelas, dzalika adna alla ta'ulu. Kita disuruh disuruh kamu naik ke sini untuk cerita tentang dirimu sendiri. Nah, terus Amar kok senang nengok itu? Iya, aku lagi di santai. Berantem di atas. Ini masalah rumah tangga yang kok dibawa ke Koman. Nonton 2000 orang. Masalah rumah tangga pun rebutan kuaci dibawa ke sini. Lagi. Asbul apa sih namanya tuh? Ini istrinya marah itu Ronda. Iya. Mau poligami. Hati-hati teman-teman yang minta permintaan, karena ketika Anda naik itu mic-nya kebuka. Jadi kalau mau minta permintaan naik di Komal seperti ini, saran saya mandi dulu, habis itu wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, jangan lupa makan buah, minum teh, minum kopi. Sudah gitu, gosok gigi, cuci muka, gosok kaki, cuci kaki, tidur. Baru minta permintaan. Gitu. Jangan minta permintaan. Habis itu Anda teriak ribut. Tiba-tiba dinaikkan sama host, kebukalah apa yang Anda ceritakan. Ya kan ya? Benar gak? Betul, Paman. Nah, Tapi gitu. Guru Nda, aku mau tanya, di dalam ajaran kekristenan apakah ada ajaran tentang poligami di dalam ajaran Kristen? Sebenarnya kalau mau dikatakan ajaran Kristen sih bukan ya. Karena itu ajaran Yesus kepada Petrus. Petrus itu kan orang Yahudi. Di dalam Lukas 18 kan ya, nomor 29-30. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Gitu. Berarti itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Legalitas dari Yesus, iya. Tetapi Kristen lebih percaya bahwa Yesus tidak nikah. Dan kita kan ketahui bahwa Yesus ini satu praktisi Judaism juga kan, Guru Nda? Iya, menjadi seorang rabi harus nikah dulu. Tetapi Oten lebih percaya bahwa Yesus tidak menikah. Itulah
Jangankan Yesus tidak menikah mereka percaya. Yesus dibunuh aja mereka percaya kok. Lemas aku bang. Yesus diludahin mereka percaya. Yesus ditampar mereka percaya. Ditonjok, ditombat, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk, mereka percaya. Kurang apa lagi saudara kita itu? Sempurna pokoknya, sempurna. Jadi kalau hanya sekedar tidak kawin, ya semuanya yang buruk-buruk itu diberikan kepada Yesus dan mereka percaya. Jadi nunutnya agak berfungsi ya Gurunda ya. Aku catat nih. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tanya Lukas. Karena Lukas yang melakukan penyelidikan sampai dia tahu hari ke-8 nunutnya dipotong. Tapi bertemunya pada saat dewasa. Lukas itu tidak ada pada zaman Yesus bayi. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Mungkin Lukas mantrinya Gurunda. Gimana? Lukas mantrinya yang sunat Yesus, karena dia lebih tahu kan bahwa Yesus disunat hari ke-8. Yang saya curiga Lukas ini adalah mantrinya itu. Karena dia juga kan dia tabib kan itu si saudara kita Lukas, Kakanda Lukas ini kan tabib. Nih, saya Muslim. Siapa ini? Selamat malam, Malam David. Ya. Pak David. Apa nih judulnya? Ya, silakan. Tuh judulnya. Yesusku dan Yesusmu berbeda. Silakan. Ini berbedanya gimana kayaknya? Kalau Yesus yang diimani oleh umat Islam, Emang ada? yang ada kami menyebutnya Nabi Isa. Udah Isa aja bang. Jadi kalau Isa udah Isa aja, kita pun nggak bakalan Nggak bisa, gitu. nggak bisa gitu. Ya jangan gitu dong. Nggak bisa Di Quran gitu. kan ada Yesus. Oh, kalau di dalam Bible ada nggak Allah? Kenapa? Kalau di dalam kitabmu ada nggak Allah? Di dalam kitabku ada. Ada. Sedangkan yang beriman kepada Allah itu adalah Nabi Isa. Terus? Dan yang diberikan Alkitab itu Nabi Isa. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab kalau gitu? Alkitab? Ini Abdullah Ataniya Alkitab itu kan Alkitab. buku bang. Kayak Al-Quran. Ya, inilah sekarang sesederhana itu Anda menjawab ketika Anda ketabok. Ada tidak di dalam kitab saudara Yesus itu menerima Alkitab? Ketanya dulu. Ada tidak? Enggak ada kan? Nah, yang menerima Alkitab itu adalah Nabi Isa. Aduh, kita Al-Quran. Alkitab yang diterima oleh Nabi Isa. Enggak, Alkitab itu kan buku. Kitab itu kan buku toh bang. Itu ketika Anda ketabok. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Kenapa mesti ketabok? Yesua namanya. Itu dia Yesua. Iya. Kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda udah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesua, bukan Yesus. Saya maksud ini tokoh ini identik ya kan, dan hampir sama. Cuma kan karena ceritanya menjadi berbeda dari abad pertama. Enggak, kita bedakan aja. Bukan begitu. Karena begini bang. Masalahnya di mana? Saya ngomong dulu. Ya, silakan. Nah, ini kan sejarah. Sejarah itu kan berlaku kan. Udah mungkin berubah kan. Dia lahir aja udah bla 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 bla. Abad 1 nggak masalah, abad 2 nggak masalah, tiba-tiba abad 7 berubah bang. Dan itu yang menentukan malah orang Tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan
nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya, karena kitab Injil kan Yunani yang saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Kok Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang dari bahasa mana? Ya itu dari cuma bahasa didapatkan. Yunani. Itu cuma didapatkan dalam Al-Qur'an. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari Akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya. Kalau yang di otakmu itu kan buku dalam bentuk buku, kita enggak, itu kabar baik ditulis oleh orang-orang. Ya kayak orang nulis buku gitu. Bukan dalam bentuk. Terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa nggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Quran sih? Kenapa? Kenapa harus niru Al-Quran? Kenapa nggak pakai aslinya aja kitabmu yang kau sebut itu Evangelion? Dua kata lo itu, dua kata lo. Kabar gembira. Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada dua oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Iya, jadi dalam Biblemu itu saudara ada dua Yesus. Yesus yang nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22, 19, 16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah. Sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Paman. Nah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku Quran itu nggak ada Yesus semua, ya ampun. Hei Kablamat, Yesus itu nama palsu, paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara bahwa Yesus ibunya orang Ibrani pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat, Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa, sama seperti Ismail.
Kau Ishak. pakai cuma tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus. Aku kasih tahu mau. Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu ya kan. Paham nggak? Jadi Maria mengasihi anaknya dengan nama Yesus gitu. Gini loh ceritanya, tim apanya ya namanya ya, propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu Yunani, Cak Ayu. Yang saya tanya, Miriam memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani, berarti bukan Yesus kan? Iya, bukan. Alhamdulillah udah selesai. Terus bukan Isa juga. Hei, saya sudah sampaikan samamu. Dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke? Sekolah di mana? Guru-guru sekolah di mana? Ditanya sama Jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke? Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Oke? Aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tidak ada itu. Yesus itu palsu. Yesus itu kamu sudah mengakui. Berarti yang punya legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab, itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa ganggu-gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu-gugat. Kamu itu agamamu agama dari Barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua, berarti Yesua dengan Isa adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus, yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, Yesus itu tidak akan balik-balik. Kenapa? Kan yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Itu. Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesus berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Masuk. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh. Dalilnya ada di dalam kitab. Bukan saya ngatakan itu. Kita punya mengatakan itu. Yahudi pun nggak punya, Suma aku di mute terus ya. Si Suman rocos terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana nggak dijawab. Paulus sekolah di mana Paulus?
Sekolah Paulus di sekolah- sana sekolah pinter, orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Kena tampar kau kan? Saya dan Paulus sama-sama tidak sekolah, paham kau? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama gak sekolah, paham kau? Nah? Ya ampun, beda jam. Beda zaman. Lebih pintar saya kok sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasnya banyak salah-salah kan gitu. Wes, kok pakai juga? Ini kalian itu nggak ada Untuk Islam, nggak ada menyadarkan Islam. kamu, untuk menyadarkan kamu, kalau kami udah sempurna Islam kami Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu, kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kamu bermasalah dengan kitabmu. Iya. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya. Jadi Kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Seperti ini. Oh iya, pasti. Ini, Oh, bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi pun sendiri. mau bawa. Kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristen itu penumpang gelap. Hei, kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Hei, kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja. Gitu, Satu aja Yesus. Hei, Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Aduh, makanya Katanya makanya diam dulu mau dijawab. intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis. Kayak gitu doang. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Bang Suma yang pintar. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu pengikut Yesus tuh nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Hei, tak ajarin. Kenapa kelompokmu? Tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesia, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia. Al-Akhir Al-Hadi. Apanya orang ini? Ini orang jatuh dari bohong ini. Orang apa? Kenapa dia ini? Apa yang membuat? Dan itu yang nyebut orang-orang, yang ikut Kristus disebut Kristen itu. Bukan Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Ya. Itu bahasa Izinkan saya menjelaskan. Manusia, itu Ibraninya. Enggak ada. Kristen ikut pengikut Yesus manusia, enggak ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya, biar kujarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung dipikir. Saya gurumu, udah diam. Saya gurumu di sini. Enggak, kalau udah sekolah gurumu malas amat. Saya gurumu di sini. Amatermu sebutin nanti. Saya gurumu di sini. Kalau guru profesornya ya. Islam itu loh. Profesor aja ku buat mencret kalau berbicara mengenai agama dengan saya. Kenapa Islam itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Dengarkan. Iya, dengarkan muridku. Muridku yang cantik. Dengarkan saya, jangan kamu menggonggong. Mentang-mentang tiap hari makan anjing, jangan pula kau menggonggong. Diam.
Kenapa kamu disebut Kristen? Makan daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Cuma melanggar hukum nggak sih? Sebenarnya nggak, bukan esensi sih. Aku bukan kelasnya untuk membicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih, murtad, hukumannya Kenapa apa? kamu disebut Kristus? Karena kamu pengikut Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu ikuti. Itulah yang kamu ikuti. Kristus itu yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah bukan manusia, makhluk halus, penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Jadi Yesusmu adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus lain. Pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di mana? Pelanggaran hukum apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu aja. Ya udah selesai. Kamu aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai. Terus ngapain kau di sini? Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalnya amal satu ya. Kalau murtad, hukumnya dia apa? Mas Suma, tahu nggak kamu? Pinter nggak kamu? Apa itu? Apa hukumnya murtad? Hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya? Apa? La ikraha fi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya, guys. Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Masih. Ya ampun, aku laptop. Oke, aku suka. Rekam guys. Cuma lu nggak tahu hukum Islam. Silakan. Dibunuh. Silakan. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya silakan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Untuk buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Kenapa? Paulus tidak sekolah, dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Zaman kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir, itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja, kalau cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad, guys. Mau aku ini kasih bukunya Abu Somad apa? Kamu lebih banyak cerita pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngoceh makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang pintar. Aku mau mengajarin guru daku. Ternyata orang pintar. Orang pintar kok pakai laptop. Pakai laptop. Kalau otak itu bukan buat berpikir, bukan buat mengingat ya kan? Otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kok buka ya? Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Nah, silakan. Gak usah banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selepel ayam.
ayam sakit. Iya. Ya, jadi nggak usah Iya. kau sombong. Tidak Bagiku kau hanya selevel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai masalah. agama. Ini sengaja Ya aku- udah. sengaja Memang nggak aku- masalah. Memang nggak masalah. Betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Dia dalilnya. nggak tahu. Murtad dibunuh. Silakan. Ini ya direkam ya. Ya. Cuma nggak tahu dulu. Ya, tunjuk. Saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data. Silakan. Iya, saya kan nggak hafal, Bos. Silakan. Otak saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Itu mampu ngelek kurang aja. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Aduh. Guys, saksi guys, semua ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Iya, nggak Tunggu apa-apa. dalilnya mah nggak ada. Kalau benar itu nggak melanggar hukum. Aduh, ayam nyembah jantan kayak ini. ya kan, mau nyembah Aduh. Iya. Bunuh itu. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau pada David. Apa sih? Bentar bos, kan aku kan Dasar pengikut Paulus. Kan aku bukan ahlinya. Kalau kau Bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Suruh ke gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Berdiskusi tak ada ilmu. Para kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh. Namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana, kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik diantaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablighu ma'mana, antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad, lalu kemudian
menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Bahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, thumma kafaru, kemudian dia murtad, thumma amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, thumma kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, thumma zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15, 12, 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Bani Israel harus dihukum mati. Apalagi ya? Bunuhlah Tuhan, bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13 18, intinya bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Elohim untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila tampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman
yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia. Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama. Berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Suma. Benci kali Bang Suma sama Bang Suma. Karena Bang Suma membongkar isi perut Bible.